sejahtera buat kita semua. Kami mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PIPS, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 1. Kami dari kelompok 1, terdiri dari 8 orang anggota, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal. Di mana kelompok kami menganalisis per bab. Mana bab 1, Ketentuan Umum Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bab 2. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bab 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat, dan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu pelayanan pendidikan. Bab 4. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Warga negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Warga negara yang memiliki kelainan berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Orang tua. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan masyarakat. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah. Pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Bab 5. Peserta didik. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kewajiban. Peserta didik wajib menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan dan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 6. Jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Jalur terdiri dari 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal.
Jenjang. Jenjang terdiri dari 3 jenis, yaitu SD, SMP, dan SMA. Jenis pendidikan nasional adalah umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Bab 7. Bahasa pengantar. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah adalah pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu. Bahasa asing adalah bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Bab 8. Wajib belajar. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya. Bab 9. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidik yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dalam pembiayaan. Bab 10. Kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Bab 11. Pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Bab 12. Sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan, baik pendidikan formal dan non-formal, harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan kejiwaan peserta didik yang telah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Perdana Kependidikan. Perdana Kependidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut pengelolaan pendidikan. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri di mana pemerintah penentu kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, penguasa, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat mendukung sebagai sumber pelaksanaan dan penggunaan hasil pendidikan. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikat. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akreditasi dilakukan untuk menentu kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidik formal
dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sertifikat terbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Bab 17. Pendirian satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan, formal dan non-formal yang didirikan, wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Bab 18. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Satuan pendidikan diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi peserta didik, warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Lembaga pendidikan asing yang berakreditasi atau yang diakui negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah di negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 19. Pengawasan. Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bab 20. Ketentuan pidana. Ketentuan pidana berisi mengenai beberapa tindakan pidana baik berupa kurungan maupun denda terhadap segala tindakan yang melanggar peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan dari berbagai kegiatannya. Bab 21. Ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan di mana penyelenggaraan atau satuan pendidikan formal yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum terbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. Bab 22. Ketentuan penutup. Semua peraturan perundang-undangan yang di dalam perlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 demi mewujudkan sistem pendidikan nasional, maka pemerintah perlu melihat fakta di lapangan. Bagaimana aplikasi kebijakan yang telah ditetapkan, apakah sudah dapat dilaksanakan dengan baik atau belum? Apabila memang sudah berjalan dengan baik, maka pemerintah boleh saja menambah kebijakan-kebijakan baru yang semakin meningkatkan mutu pendidikan. Tapi apabila kebijakan tersebut belum mampu dilaksanakan dengan baik, seharusnya pemerintah dan harus segera menilai kekurangannya, agar segera ditemukan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pemerintah jangan hanya pandai membuat kebijakan, tetapi tidak dapat menilai hasil dari kebijakan itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.